adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Wah, gak kerasa sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Losa Bella rindu sekali sama kalian. Losa-losa yang lain juga rindu loh. Nah, adik-adik, hari ini Losa akan mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu memberkati kami semua dengan raga yang sehat. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua akan dapat mendengarkan ini dengan baik. Tuhan juga berkati Losa Bella yang akan bercerita, akan dapat bercerita dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Losa Bella akan bacakan untuk kalian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, cerita ini juga ada dalam Lukas pasal 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, sekarang mari kita akan simak cerita yang Tuhan Yesus ceritakan ini. Ada 2 orang yang ingin membangun rumah. Yang satu beralaskan batu dan yang satunya lagi beralaskan pasir. 2 orang ini sama-sama tahu cara untuk membangun rumah loh adik-adik. Bahasa kerennya arsitek, mungkin juga seperti Losa Ferry. Nah, 2 orang ini juga bisa membangun rumah loh. Apa buktinya mereka bisa membangun rumah? Nah, buktinya mereka bisa menyelesaikan rumahnya. Tapi ada perbedaan yang sangat penting di sini adik-adik. Apa itu? Perbedaannya adalah dasarnya atau pondasinya. Jadi kalau kita mau bangun rumah, nggak langsung dindingnya jadi atau atapnya jadi. Tapi yang pertama harus kita buat dulu adalah pondasinya. 2 orang ini punya pondasi yang berbeda, seperti yang sudah Losa Bella bilang tadi. Yang satu pondasinya batu dan yang satunya lagi pondasinya pasir. Orang yang pertama seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 48 tadi, orang yang mendirikan rumah itu menggali dalam-dalam. Nah, orang yang membangun rumah di atas batu pasti membutuhkan tenaga yang lebih besar adik-adik, karena dia harus menggali dalam-dalam dan mengeluarkan batu yang besar-besar. Pasti tenaganya sangat banyak ya. Kalau orang yang kedua mendirikan rumahnya di atas pasir, dia juga menggali, tapi tenaganya tidak sebesar seperti orang yang pertama. Kenapa? Ya karena cuma pasir. Adik-adik kalau pernah ke pantai, banyak pasir di sana, pernah main rumah-rumahan, berat atau enggak pasirnya? Enggak ya, pasti ringan banget. Anak kecil juga bisa, kelas ence dan wenro pasti bisa membangun rumah di atas pasir. Jadi tenaga yang dikeluarkan orang yang kedua ini enggak seberat orang yang pertama, karena dia cuma membangun rumahnya di atas pasir. Kalau dibikin lomba adik-adik, orang yang pertama sama orang yang kedua ini disuruh cepet-cepetan bangun rumah, kira-kira menang yang mana? Ayo, menang yang mana? Ya pasti menang yang orang kedua yang membangunnya di atas pasir, karena pasti cepat. Kemungkinan kalau misalnya orang pertama itu masih menggali, masih mengeluarkan batu-batunya, orang kedua sudah sampai membuat dindingnya atau atapnya, atau bisa jadi malah sudah selesai.
Karena ya orang kedua ini tenaganya nggak seberat orang yang pertama. Seperti yang Sebila bilang tadi, ketika mereka sudah selesai membangun rumah mereka, datanglah hujan yang sangat lebat dan datang juga banjir. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan rumah mereka? Yuk kita lihat video ini. Lihat, mereka mau membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas batu. Tara, jadilah rumahnya. Lalu datanglah hujan yang sangat lebat. Dan mulailah banjir. Tetapi rumah itu tetap kuat. Yang satunya lagi membangun rumah di atas pasir. Rumah itu juga sudah selesai loh. Dan datang juga hujan yang sangat lebat. Lama-lama banjir dan hancurlah rumah itu. Nah, gimana? Yang rumahnya dibangun di atas batu, rumahnya hancur atau enggak? Enggak hancur, rumahnya tetap kuat. Sedangkan rumah orang yang bangunnya di atas pasir, hancur enggak? Hancur, rumahnya hancur karena pondasinya enggak kuat. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus pengen kita belajar bahwa kita juga harus punya pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah firman Tuhan, adik-adik. Seperti kita, kalau dari kecil kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pondasi kita juga kuat, rumah kita kuat. Kita nggak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jelek. Hujan tadi menandakan hal-hal atau godaan-godaan yang akan mengganggu kita, mengganggu iman kita. Seperti merokok, narkoba, main game terus. Kita nggak akan mudah karena pondasi kita kuat. Kalau yang satunya lagi yang membangun rumahnya di atas pasir, itu seperti orang yang kalau mendengarkan firman cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak dilakukan sama sekali. Di rumah main game terus. Panggil mamanya, Karin, ayo bersih-bersih rumah. Aduh masih bentar-bentar, gameku belum selesai. Nah itu pondasinya nggak akan kuat. Kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang jelek, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bisa untuk menjadi anak-anak yang baik, adik-adik. Anak-anak yang punya pondasi yang kuat. Pondasi batu seperti orang yang tadi. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita harus tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Sebila. Tuhan berkati kami agar kami dapat mempunyai pondasi iman yang kuat Tuhan, dan dapat setia dan selalu taat kepada firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, yang selalu taat dan setia pada firman-Mu dan selalu menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Halo teman-teman, apa kabar? Sudah dengar cerita semua kan? Ada ayat emasnya loh. Yakobus 1 ayat 22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1